Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM C1B0200074 dengan dosen pengampu Pak Yuliasman SE MSI AK. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari akuntansi biaya, yaitu biaya overhead pabrik atau disingkat dengan BOP. Oke, kita masuk ke materi. Ya. Nah, dapat kita lihat di sini ada pengertian dari biaya overhead pabrik atau factory overhead cost adalah elemen biaya produksi menurut objek pengeluarannya. Biaya overhead pabrik disebut juga biaya konversi atau conversion cost, yaitu biaya untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Oke, materi selanjutnya. Penggolongan atau klasifikasi biaya overhead pabrik. Penggolongan klasifikasi BOP menurut sifatnya ya. Dalam perusahaan yang produknya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini. Yang pertama ada biaya bahan penolong, kedua biaya referensi dan pemeliharaan, yang ketiga biaya tenaga kerja tidak langsung, yang keempat ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktif atau tetap, yang kelima ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, yang terakhir biaya lain yang secara langsung memerlukan biaya overhead. Oke. Yang kedua, penggolongan atau klasifikasi biaya overhead pabrik menurut perilakunya. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Dijauh dari perilaku untuk unsur biaya overhead dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar overhead pabrik, yaitu BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. Jadi BOP pabrik variabel adalah biaya overhead yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya variabel pabrik tetap adalah biaya overhead yang tidak berubah dalam kasira perubahan volume kegiatan tertentu. Dan biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif biaya overhead pabrik dan untuk pengandaian biaya, BOP yang bersifat semi variabel dipecah menjadi dua unsur biaya yang tetap dan biaya variabel. Yang ketiga ada penggolongan klasifikasi BOP menurut hubungan dengan departemen. Jika di samping memiliki departemen produksi, perusahaan juga mempunyai departemen pembantu, seperti misalnya departemen pembangkit tenaga listrik dan departemen bengkel dan departemen air. Maka biaya overhead mencakup biaya yang terjadi di departemen pembantu ini, yaitu meliputi biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, dan asuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurang dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan interperusahaan. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan penjual produknya dalam jangka pendek. Biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Jika anggaran biaya overhead didasarkan pada kapasitas sesungguhnya,
yang diharapkan tercapai, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Penentuan yang kedua yaitu memiliki dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produksi. Setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk membebankan secara adil biaya overhead pabrik pada produk. Ada beberapa macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pada produk, antara lain satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Materi yang selanjutnya itu pembebanan biaya overhead pabrik. Pertama, pembebanan biaya overhead pabrik metode full costing setelah tarif biaya overhead ditentukan sebesar Rp 140 per jam mesin, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan menggunakan tarif tersebut. Jadi, jika dari contoh, PT Miliana Jaya menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam mesin dalam tahun 2021, maka biaya overhead pabrik adalah dibebankan pada produk sebesar Rp 140 kali 75.000 jam mesin, yaitu menghasilkan Rp10.500.000. Pembebanan biaya overhead pabrik tersebut dicatat dengan jurnal umum sebagai berikut. Debit barang dalam proses atau BOP 10.070.500. Kreditnya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan sama dengan 10.500.000 juga. Yang kedua, pembebanan biaya overhead pabrik metode variable costing. Jika dari contoh PT Miliana Jaya di atas menggunakan metode variable costing, maka biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk adalah sebesar 72.50 dikali 75.000 per jam sama dengan 5.437.500, dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Debit barang dalam proses BOP dengan 5.437.500. Biaya overhead pabrik yang dibebankan sama dengan 5.437.500. Selama metode variable costing, biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya overhead dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode yang bersangkutan. Di sini materi selanjutnya itu pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kita lihat contoh yang dari PT Miliana Jaya. Ini adalah jumlah dari keperluan dalam perusahaan, hingga totalnya Rp10.700.000. Pengumpulan pertama yaitu pengumpulan BOP sesungguhnya metode full costing. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol BOP sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam bentuk biaya untuk jenis biaya per pabrik sesungguhnya terjadi. Jadi kita lihat contoh dari PT Miliana Jaya di atas. Kita hasilkan debit BOP sesungguhnya 10.700.000. Kreditnya persediaan bahan pelolong Rp 1.100.000, persediaan bahan baku Rp 75.000, gaji dan upah 35.000, persediaan suku cadang dengan 500.000, asuransi gedung 600.000, akumulasi depresiasi mesin 800.000, dan kas 3.450.000. Jadi notenya biaya yang dibayar dengan kas terdiri dari biaya listrik 1.450.000, biaya kesejahteraan karyawan dengan 1.500.000, biaya garansi dalam pemeliharaan tetap 500.000. Jadi totalnya 3.450.000. Nah, setelah itu pengumpulan BOP sesungguhnya metode variable costing. Seperti halnya dalam metode yang costing,
Biaya per pabrik sesungguhnya terjadi catatan dalam rekening kontrol BOP sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut kartu biaya untuk jenis biaya over pabrik sesungguhnya terjadi. Karena dalam metode variabel costing, biaya overhead tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadi, tidak diperhitungkan harga pokok produksi. Maka biaya overhead sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening BOP sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok biaya overhead pabrik. Variabel sesungguhnya dan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Kita lihat biaya-biaya yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya 10.700.000, persediaan bahan bakar 1.100.000, persediaan bahan bakar 150, gaji dan upah 350, persediaan suku jalan 500, asuransi gedung 600, kumulasi mesin 800, dan kas 3.345.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat penyesalan biaya aktual atau sesungguhnya terjadi menurut perilaku berdasarkan data di atas adalah sebagai berikut, yaitu debit biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya 5.300.000, debit biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya 540, kredit biaya overhead pabrik sesungguhnya 1.700. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, perilaku terhadap selisih biaya overhead pabrik. Sini dapat kita lihat gambar dari selisih alur dari selisih biaya overhead pabrik. Perilaku terhadap selisih biaya overhead pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan dalam perhitungan tarif biaya overhead atau keadaan-keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi seperti karena perubahan harga bahan penolong dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening. Kedua, persediaan produk dalam proses. Yang ketiga, persediaan produk terjadi. Yang terakhir, harga pokok penjualan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.